Kenjagalan kasus Vina Cirebon mencuat. Mereka adalah mengajukan kasasi, yaitu upaya hukum sampai ke gerasi tahun 2019. Hasilnya? Saya belum nggak bisa seperti 7 terdakwa ya, 7 terpidana itu ya. Ya, semuanya untuk vonis seumur hidup. Tuh. Hasilnya gerasi itu? Gerasi ditolak. Iya. Kapan itu? Ya 2019, tanggalnya saya nggak tahu. Kalau tanggal saya harus pastikan lagi, cuma saya udah lihat berkas dia bahwa dia mengajukan upaya hukum gerasi. Dan hasilnya Hasilnya ditolak. Kematiannya bukan tusukan, tapi hanya benturan di kepala. Berarti dianggapnya diterima atau Lagi diproses, ya karena saya nggak tahu ya. Mudah-mudahan Polres ini berkoordinasi dengan Barreskrim atau Polda. Tapi kalau mereka di sini, mereka merasa kasus kecil aja mereka tidak mampu menangani, apalagi memeriksa orang yang mungkin juga sebagai korban anaknya ataupun yang mulai melaporkan perkara ini. berarti menganggap keterangan dari Rudiana itu rekayasa waktu itu, Bang. Ya, pengakuan yang disampaikan Rudiana bahwa seolah-olah dia udah langsung tahu bahwa yang membunuh itu 11 orang, kemudian yang mengakibatkan kematian adalah hasil tusukan samurai dan luka segala macam, tapi tidaknya berbeda dengan apa yang terjadi gitu. Ya, itu yang terjadi, ke-8 orang itu bonyok-bonyok semua, lebih bonyok daripada mayat. Teka-teki kasus pembunuhan Vina Cirebon kian janggal seusai Peggy Setiawan, tersangka dalam kasus tersebut, mengajukan pra-peradilan. Kasus ini kembali diperbincangkan dalam Rakyat Bersuara. Peggy Setiawan yang diduga sebagai otak di balik pembunuhan Vina dan kekasihnya Eki pada tahun 2016 telah secara resmi mendaftarkan gugatan pra-peradilan ke Pengadilan Negeri Bandung pada 11 Juni 2024. Kuasa hukum Peggy, Mayor TNI Purnawirawan Marwan Iswandi, mengklaim bahwa tidak ada bukti kuat yang mengaitkan klaimnya dengan pembunuhan tersebut. Ia menyebutkan bahwa proses penyelidikan yang dilakukan oleh Polda Jawa Barat tidak menyertakan bukti yang cukup. Dia juga menyatakan bahwa penangkapan Peggy ini tidak didasarkan pada perkembangan baru yang signifikan dalam penyelidikan. Gugatan pra-peradilan ini bertujuan untuk membatalkan status tersangka Peggy dengan alasan kurangnya bukti yang jelas. Selain itu, tim kuasa hukum juga mengajukan permohonan penangguhan penahanan bagi Peggy, mengingat hak-haknya yang harus dihormati sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku. Lantas, bagaimana kelanjutan dari kasus ini?